perkembangan dunia digital ini sangat pesat. Ya. Pelaku kejahatan ini tinggi juga, Pak, ilmunya. Untuk mengantisipasi agar kejahatan ini bisa diberantaskan. Sekarang itu ada namanya kripto, Pak. Kripto. Mata uang digital, Pak, ya. Ya. Atau disebut cryptocurrency. Mata uang digital ini, cryptocurrency itu, Pak, itu berbasis pada kriptografi dan blockchain, Pak. Blockchain. Kalau kriptografi dapat saya jelaskan itu merupakan sebenarnya kriptografi itu sudah ada dari zaman Romawi, Pak. Oh, dari zaman Romawi. Ya, dari zaman Romawi itu dipergunakan bagaimana mengubah kata menjadi suatu sandi, Pak. Oh. Dan bentuk angka, huruf. Kalau zaman kerajaan itu mungkin Ya. ada bentuk gambar binatang dan lain sebagainya. Itu untuk menyembunyikan pesan, Pak. Makanya kalau kita buka WA namanya terencrypt, Pak. Jadi dari pesan teks diubah menjadi kode, Pak. Kode. Ya. Kalau deskrip itu kebalikannya, Pak. Ya. Dari kode menjadi pesan teks. Menjadi pesan teks. Seperti itu. Itulah yang digunakan teknologi kriptografi dan koin kriptografi itu, Bapak. Sedangkan blockchain itu adalah seperti kita buku kas umum, Pak, ledger, Pak. Ledger. Tapi dalam bentuk digital, Pak. Jadi semua dokumentasi, transaksi dan lain sebagainya itu tercatat di dalamnya. Mau baik itu mengirim, menjual, membeli dan lain sebagainya. Koin kripto itu dicatat di dalam blockchain. Blockchain itu artinya blok itu buku, Pak. Ya. Chain itu rantai, Pak. Oh, rantai. Jadi satu transaksi akan membuat blok tersendiri lagi. Seperti jaringan ya. begitu. Nah, itulah yang dipergunakan sebagai modus operandi kejahatan yang sekarang. Karena pelaku kejahatan itu mengetahui ini loh kelemahan, keunggulan dari kripto ini susah untuk ditelusuri oleh penegak hukum dan harus menggunakan alat atau media khusus, Pak, berupa digital forensik blockchain namanya, Pak, seperti itu. Nah, dari keunggulan itulah dipergunakan sebagai modus operandi bagi para pelaku kejahatan, Pak. Para pelaku kejahatan menggunakan kripto sebagai hasil kejahatan sehingga penegak hukum ini akan kesusahan untuk menelusuri, Pak. Menelusuri. Ya, Pak, seperti itu. Di Indonesia tuh banyak sudah perkara yang sudah booming yang menggunakan kripto sebagai hasil dari tindak pidana cyber, Pak. Saya kasih contoh di Manado itu perkara dari skimming, Pak. Yeah. Skimming itu membuat white card, kemudian masukkan ke ATM. Kemudian mengambil uang dari nasabah-nasabah tersebut. Termasuk data-data. Iya, data dan nasabah tersebut. Nah, karena penyidik aparat penegak hukum ya di sini belum memiliki kapabilitas keilmuan terkait dengan kripto ini, sehingga barang bukti ini hilang, Pak. Oh, hilang. Atau ditransfer ke luar negeri, Pak. Sehingga barang buktinya akan menjadi hilang. Paling tidak waktu gitu, ya, Pak. Ya. Nah, dan dalam aturan hukum di Indonesia itu belum mengcover, Pak. Nah, kemudian dari segi kelembagaan kejaksaan sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 terkait dengan pengelolaan barang bukti aset kripto, Pak. Nah, itu bagaimana dari tata cara responder eviden, Pak. Penanganan pertama, kemudian bagaimana penyitaan, pembukuannya seperti apa, terus penyimpanannya seperti apa. Tetapi belum ada satu aturan pun yang terkait dengan bagaimana cara perampasannya, seperti itu. Perampasannya gitu. Belum ada. Bahkan dalam KUHP yang baru Undang-Undang 20 tahun 2025 di sana terkait dengan alat bukti, di sana memang sudah diatur terkait barang bukti elektronik, Pak. Yeah. Akan tetapi bagaimana tata caranya itu tidak ada. Sehingga itulah masih diperlukan suatu peraturan yang mengatur tata cara terkait dengan bagaimana nih dari proses penyitaan, penyitaan, pemblokiran, kemudian penyimpanannya sampai dengan perampasannya, Pak. Karena kripto itu, Pak, beda dengan bagaimana kita penanganan dengan barang bukti konvensional, Pak. Itu, Pak. Kalau barang bukti konvensional tentunya disimpan di barang bukti. Ya, seperti ini ruang barang bukti. Kalau itu harus di code wallet, Pak. Ya, harus dompet digital yang terpisah dari aliran internet, Pak. Sangat canggih sekali gitu, Pak. Iya, Pak. Gitu.
Jadi Nah, sebenarnya itulah yang menjadi lebih ke depan Pak lebih ya. ke Mungkin depan. lagi 5 5 tahun, 10 tahun itu akan sangat booming Pak. Sangat booming. Kejahatan menggunakan kripto Pak. Menggunakan kripto ini dari kalangan mana saja, Pak? Kalau dari masyarakat, mahasiswa sudah banyak Pak. Sudah banyak. Mahasiswa seperti itu. Kemudian dari ASN juga banyak. Banyak juga. Tapi kalau dari persentase mungkin masih sedikit lah. Masih Dari sedikit. hitungan ratusan juta jiwa yang ada di Indonesia itu masih sedikit. Masih sedikit. Masih sedikit. Yang mengetahui Pelakunya. Iya. Akan tetapi kerugian yang ditimbulkan itu sangat-sangat signifikan Pak. Woi, sangat Iya, besar begitu. sangat besar Pak. Makanya transaksinya kalau di Indonesia juga dibatasi, kalau nggak salah sekitar 200 juta 200 juta. Iya, per hari gitu. Nah, dengan canggihnya yang seperti Bapak sampaikan tadi, pada saat ini langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh pihak jaksa ini untuk mengantisipasi itu, Pak? Ketika kita berbicara tentang penegakan hukum, tentunya kita berbicara tentang substance, structure, dan culture, Pak, ya kan? Terkait dengan substance itu di Kejaksaan untuk menutupi celah hukum itu sudah diterbitkan Pedoman Jaksa Agung tentang pengelolaan barang bukti aset kripto, Pak. Walaupun belum sempurna, Pak ya, belum ada bagaimana perampasan dan lain sebagainya. Kemudian dari segi strukturnya, penegak hukumnya di Kejaksaan Agung juga sudah memiliki 30 jaksa yang bersertifikasi untuk menangani kripto, Pak. Oh, di Indonesia? Ya, sudah dilakukan training atau pemberian pelatihan kepada 30 jaksa. Selain itu di Kejaksaan Agung juga sudah memiliki Pak, terkait dengan mesin atau alat yang dipergunakan melakukan tracking alat seperti itu. Dan tentunya dari segi culture diharapkan kan para penegak hukum bukan hanya kejaksaan, tapi juga kepolisian dan kemudian hakim memiliki kapabilitas atau keilmuan atau pengetahuan yang sama terkait dengan kripto ini, Pak. Sehingga dalam penegakan hukumnya memiliki satu visi terkait barang bukti kripto ini. Sampai saat ini mungkin sudah ada yang ditemukan begitu, Pak? Atau sudah diproses? Sudah, Pak. Sudah. Ada beberapa kasus yang saya temukan di Manado, di Surabaya, di Jakarta juga sudah ada.